Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-Najmu Syakib, yaitu bintang yang bersinar tajam. Surat At-Tariq adalah surat mistik yang dimana Allah menerangkan terutama adalah ketika manusia itu diajak untuk berpikir, di waktu kamu mengganggu nabiku ketika beristirahat, tapi kau terus bertamu, maka Allah sadarkan bahwa bukan hanya kepada nabinya, kepada siapapun kalian jika ingin bertamu itu jangan sampai larut malam, atau ketika ada keinginan untuk bertamu itu ada batasnya, ada ujungnya, karena nabiku itu adalah makhluk yang biasa, butuh istirahat. Pun ketika Rasulullah menyampaikan bahwa ada baiknya umatnya itu ketika malam itu adalah lebih baik berkhalwat kepada Allah, bermunajat kepada Allah, membaca Al-Quran, zikir, sholat malam, dan lain sebagainya. Bukan melakukan kegiatan maksiat seperti para kaum jahiliyah pada saat itu. Jadi kalau pada hari ini ketika kita melihat orang-orang itu berkeliaran, apalagi kaum mudanya itu ke nightclub, apalagi sekarang banyak klub-klub motor, klub-klub mobil yang keluar kala malam. Pada zaman dahulu juga seperti itu kelakuan kaum jahiliyah. Ketika malam tiba itu mereka berpesta pora, melakukan maksiat. Nabi melarang umatnya untuk melakukan hal-hal seperti itu, adalah lebih baik untuk beristirahat. Itu adalah tafsir sosial, tafsir masyarakat yang bisa ditafsirkan oleh para ahli tafsir Al-Quran. Ada juga adalah tafsir mistik. Di sini adalah bahwa bintang At-Tariq itu adalah bintang yang menghujam ketika iblis laknatullah menggoda Adam, menggoda Hawa untuk memakan buah kuldi. Lalu Allah mengirim suatu bintang yang sangat bersinar tajam yang muncul di kala malam. Pada ayat At-Tariq diterangkan muncul di kala malam. Maka para setan itu lebih banyak menggoda di kala malam ketika memang waktunya fisik manusia itu saat yang paling lemah. Makanya itu ahli santet, ahli kita bicara santet karena memang Rasulullah juga disantet pada saat dahulu dengan surat 3 ayat yang terakhir itu, An-Nas, Al-Falaq, dan yang satunya lagi itu. Jadi memang apa yang terjadi pada hari ini, pada detik ini itu tidak jauh berbeda dengan masa Rasulullah. Hanya kelipatannya dikali 1000. Maka kalau ada beberapa itu yang terjebak di makam syari, karena kebiasaannya itu menjaga masjid, kebiasaannya itu melakukan sholat itu, lalu mereka bingung. Kok ada sih orang yang seperti itu mendengar azan tidak sholat, mendengar mendengar seruan-seruan itu tidak sholat, malah disibukkan dengan sekelilingnya. Ya jangan heran. Pada masa Rasulullah itu luar biasa lebih parah lagi. Malah harusnya bersyukur ada dirimu itu yang menjaga masjid. Pada zaman Rasulullah tidak ada masjid, boro-boro masjid. Yang ada itu adalah penyembahan-penyembahan yang seharusnya Ka'bah itu dilindungi kesuciannya, dilindungi ketauhidannya, malah direpotkan, malah dimaksiatkan dengan 360 berhala. Coba, apapun yang terjadi kemaksiatan, apapun yang terjadi kejaliman, apapun yang terjadi kebodohan, apapun yang terjadi kejahilian, apapun yang terjadi pada detik ini, kita masih bersyukur karena masih ada yang mau membaca Al-Quran, masih ada yang mau berpuasa, masih ada yang mau yang sholat. Karena zaman Rasulullah itu sudah tidak ada sama sekali tauhid. Tauhid Isa alaihissalam digembosi dengan Trinitas. Tauhidnya Musa digembosi dengan riba. Coba. Jadi makanya Allah mengajak kita untuk terus berpikir tentang bintang. Kenapa Allah suka sekali itu mengajak manusia untuk berpikir tentang bintang, tentang cahaya. Dalam ilmu fisika, dalam ilmu kinetik, itu cahaya itu adalah suatu energi yang tidak mungkin bisa keluar cahaya itu tanpa adanya energi. Entah bagaimana itu sebuah energi berproses sehingga menimbulkan cahaya. Makanya Allah menyuruh kita untuk terus mencucikan diri,
Memutihkan diri. Karena Allah tahu itu laknatullah luar biasa, godaannya luar biasa. Kedengkiannya kepada Adam, terus itu memadamkan cahaya ilahi di dalam diri tubuh manusia. Di dalam diri tubuh manusia. Karena semua manusia itu berpotensi untuk menjadi bintang yang bersinar. Makanya Ibrahim berdoanya, ya Allah, jadikanlah keturunanku itu seperti bintang di surga, atau seperti bintang yang bersinar di kala malam. Ya walaupun kecil, tapi membuat manusia berpikir, kok ada cahaya di atas aku yang gelap gulita ini, kok ada cahaya. Maka sayang sekali kalau umat Islam itu bodohnya luar biasa. Yang pintar-pintar malah itu orang kafir. Yang pintar-pintar itu malah orang yang tidak tahu Al-Quran. Yang pintar-pintar itu yang malah tidak tahu hadis, tidak tahu tentang sirah Nabi. Seharusnya yang paling menangis ini adalah Rasulullah. Karena bagaimana luar biasanya. Luar biasanya umat Islam benar-benar terpuruk dalam kebodohan. Allah menerangkan. Tahukah apa yang datang pada malam hari itu? Bintang yang bersinar tajam. Baik pada masa lampau dunia kuantum ketika iblis, Allah kirim suatu bintang karena menggoda Adam. Dan sekarang pun langit itu dilindungi oleh bintang-bintang. Ini tafsir mistik ya. Bedakan dengan tafsir yang sosial yang telah kita bahas tadi. Untuk melindungi itu agar setan-setan tidak mendengar berita langit. Karena laknatullah itu saking terkutuknya itu tidak mampu lagi menembus langit. Agar kerjanya ini bumi. Karena kedengkiannya itu hilang kehambaannya. Hilang kedekatannya dengan Allah. Allah melaknatinya. Makanya para nabi itu menyebut iblis, tidak mau menyebut iblis, menyebutnya laknatullah. Laknatullah. Orang zat yang dilaknati oleh Allah, yang sampai kapanpun tidak akan mendapat cahaya Allah. Karena kedengkiannya itu luar biasa, sampai menghasilkan dendam ribuan tahun, miliaran tahun bahkan mungkin. Allah menyuruh kita untuk berpikir. Itu kenapa ketika malam datang itu kenapa aku bisa ciptakan bintang-bintang di atas kepalamu dan tidak jatuh ke kepalamu, itu kenapa? Berpikir. Karena aku kasih otak padamu. Otakmu itu, akalmu itu yang bisa menghadap aku. Boleh hati kita putih nih, luar biasa putih, tapi kalau bodoh tidak bisa menghadap Allah. Maaf saja nih bagi mereka yang terlalu mengagung-agungkan hati. Ya, maaf saja. Tiap hari kita sholat, tiap hari kita ngaji, puasa, zakat, tapi itu nggak mungkin kalau tidak digerakkan dengan akal yang cerdas. Akal yang pintar tidak mungkin. Akal itu adalah nabi, pengganti ketika Muhammad itu tidak kita kenal. Makanya Allah menghujamkan bahwa engkau, para kaum kafir, kau bisa masuk surga kalau engkau berbuat baik, berbuat kebajikan. Bisa masuk surga. Imam Ali bahkan mengatakan, mereka yang tidak mengakui kerasulan Rasulullah Muhammad Al-Quran itu bisa masuk surga. Karena berbuat baik, walaupun susahnya itu seperti keledai yang mau masuk ke lubang jarum. Coba, keledai mau masuk ke lubang jarum bagaimana mungkin bisa? Namun karena kekuatan Allah, karena kebesaran Allah, mungkin saja apa-apa saja mungkin. Dengan cara berbuat baik. Di dalam Al-Quran pun dikatakan melakukan sholat dan berbuat kebajikan. Dua pasangan itu selalu sholat dan berbuat kebajikan. Sholat tapi tetap korupsi, tetap berzina, tetap minuman keras, ya sama aja botol. Bodoh dan tolol sama aja. Kita berbuat baik tapi kita tidak sholat, ya sama saja. Amat disayangkan. Seperti mata kanan kiri. Akan lebih indah jika terlihat kedua-duanya melihat. Kalau satunya ada yang cacat juga ya, kita juga kasihan seperti itu. Hidup ini keseimbangan, yaitu bintang yang bersinar tajam. Allah menegaskan, ketika engkau malam itu lihat tuh bintang-bintang, ayolah berpikir. Jangan maunya bersenang-senang saja, bersenda gurau saja. Aku ciptakan akal untuk menghadapmu suatu hari kelak di hari penghisaban. Hati-hati manusia. Alhamdulillahirabbil alamin.